Sallallahu alaihi wasallam an-nafsi tentang diri beliau di hadis sahih, inni lastu kahiyatikum, aku ini bukan seperti kalian, saya manusia tapi saya bukan seperti kalian. Inni abitu inda rabbi yut'imuni, saya bermalam di sisi Tuhanku, yut'imuni, memberikan makan kepadaku, rezekinya memberikan minum kepadaku. به وبعلومه في الدارين أمين قال مقام المخلوق. أما هو صلى الله عليه وسلم فإننا نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم بشر. Kami yakini bahwa Rasulullah adalah bashar, manusia, yajuzu alaihi ma yajuzu ala ghairihi minal bashar. Apa min husulil a'rad, terjadinya hal-hal yang datang baru pada manusia. Jadi kapan namanya manusia, kapan sehat, kapan sakit. Jadi namanya manusia ini telah ada ketetapan Allah untuk harus menjalani hal yang disebut, Allah berfirman berhubungan dengan firman Allah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Jadi ada A tapi itu bahasanya begitu. Makanya ada siang, ada malam, ada susah, ada gembira, ada tawa, ada nangis. Ya, seperti ada malam, ada siang, ada barat, ada timur, ada bawah, ada atas. Kalau bagi manusia namanya a'rad itu ya begitulah, ya A ya B, ya punya duit, ya tidak punya duit, ya sakit, ya sehat. Wal amrad, dan sakit, allati la tujibun naqsa, yang tidak menetapkan an-naqs, tidak menetapkan kekurangan sehingga membuat cacat, buat tanfir dan melarikan manusia ini. Kemudian manusia harus lari menjauhi daripada
apa yang terjadi pada manusia yang itu bisa jadi pada seorang nabi. Makanya kalau ada cerita-cerita yang menakutkan berkaitan dengan yang menimpa pada para nabi seperti Nabi Ayub ketika sakit, memang sakit cukup panjang ya, diceritakan dalam tafsir sakit sampai 18 tahun. Ya sakit memang susah, tapi kalau diceritakan sampai keluar ulat dari badannya ketika mengukur badan dan rontok dengan ulat. Nah, ini cerita-cerita begini ini termasuk ukzubah. Jadi itu termasuk kedustaan ya. Memang cerita yang dibuat tidak ada dasar yang kuat, tidak ada riwayat yang kuat. Sangat bertentangan ya dengan keberadaan Nabi. Sebagai manusia maklum ya. Ya seperti itulah nama ujian, tapi tidak bisa dibayangkan sakit seperti itu. Makanya la tujibut tanaqsa wa tanfir kama qala sahibul aqidah, yani aqidatul awam, yani Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Sayyid Ahmad Al-Marzuki madhabnya Maliki ya, Al-Maliki Al-Makki. Kitab Aqidatul Awam yang dimaklumi berkahnya. Kitab sekecil itu tapi mendunia berkah. Di dalamnya ada bait-bait yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaizun fi syakihim min aradi. Cuman ya bighairi naqsin, ini bighairi naqsin, tanpa mengurangi kesempurnaan kemuliaan para nabi, ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan. Jadi tidak sakit yang menakutkan, tidak. Sering kita dengar cerita yang berlebihan apa yang terjadi pada Nabiullah Ayub terkait dengan kesabarannya, memang karena sakit cukup panjang. Yani di Quran disebutkan wadkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massanya syaitanu binusbin wa azab. Anni massanya syaitanu binusbin wa azab. Kalau ayat lain wa ayyuba idnada rabbahu anni massanya dzurru wa anta arhamur rahimin. Kalau ayat yang di surat As-Sadd ini anni massanya syaitan binusbin wa adzab. Pengertiannya memang sakit ini dibuat oleh setan ya. Jadi kalau sudah dengan setan ada hubungan dengan peluh, sihir, binusbin wa adzab. Cukup payah dan menyiksa. Cukup payah dan menyiksa. Jadi benar adanya orang kena sihir daripada setan sampai kemudian jadi kembang bayang. Itu benar ya ini. Ya, seperti Nabiullah Ayub itu bilang anni massanya syaitanu apa? Binusbin wa azab. Kesetiaan istrinya yang selalu mendampinginya pada satu saat tidak kuat juga. Ya Ayub, sampean minta sama Allah apa? Minta sama Allah untuk bisa sembuh toh kamu Nabi, katanya. Saya malu. 80 tahun saya hidup dalam kesenangan. Cuman diuji 18 tahun saja kok minta sembuh. Itulah kesabaran ya. Disebut sabrun jamil. Jadi 80 tahun kita ini hidup dalam kesenangan. Kenapa hanya
diuji sakit 18 tahun, minta sembuh, malu saya malu ya. Akhirnya pada saatnya Allah memberikan jalan keluar, urqud birjlika. Bumi itu kamu tidak tuk ya. Subhanallah, hada mukhtasalun baridun wa syarab. Itu ngeduk tanah, kemudian keluar air yang dingin, enak, kimplang-kimplang, dibuat minum. Terus sembuh, terus kembali lagi, Masya Allah, sehat lagi, kaya lagi. Satu saat kemudian dihujan oleh Allah, hujan belalang, sambil keadaan yang sudah kembali sehat dan di kolam renang yang cukup dingin itu, hujan apa? Hujan belalang. Itu dia ambil semua. Katanya Allah, Ayub, kamu kan sudah luar biasa kembali, sudah sehat kembali, masa ada belalang emas kok diambil semua? Ya Allah, ya tidak apa-apa, rahmatmu sendiri. Ini kan rahmatmu katanya, berkahmu, kenapa tidak saya ambil katanya. Jadi ceritanya memang sakit cukup lama, tapi kalau bicara apa sakitnya, memang sakit gatal, terus sebatas gatal yang bagaimana, itu ya gatal biasa, cuman memang sangat lama. Dan di sini kita meyakini ada sakit seperti orang biasa, namanya orang basarun. Tapi kalau toh sakit, ini sakit bighairi naqsin ka khafifil maradi. Maka hendaknya baca kitab-kitab yang bisa diambil pegangan, jangan banyak baca kitab dongeng-dongeng ya. Itu seorang mubalik harus lebih teliti menyamai sesuatu, karena yang kita lihat ini banyak yang disampaikan justru tidak ada pengambilan yang kuat. Harus hati-hati. Kita lanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abdun la yamliku nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura ya. Memang Rasulullah ya tidak berkuasa untuk menarik, untuk memberikan dzur, manfaat, kematian ya. Kayak seperti manusia. Illa masya Allah, walau ta'ala qul la amliku li nafsi naf'an, aku tidak berkuasa menarik untuk diriku kemanfaatan walau dharran, tidak menolak madarat illa masya Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaqtantu minal khair. Kalau saya ini ya, mengetahui masalah ghaib, aku akan lebih memperbanyak kebaikan. Wa ma massani su', dan aku tidak akan ditimpa oleh keburukan. Itu kalau umpamanya bukan manusia biasa, yang dalam sisi kemanusiaannya, tapi di sisi lain mesti kita tahu akan kelebihannya. Maka ada dua yang ada pada diri Rasulullah, antara nubuwah dan basyariyah. Itu bisa dibedakan kapan namanya basyariyahnya menerima satu saat ujian Allah, berupa maksudnya sihir sebagai ujian yang harus kemudian dikeluarkan. Tapi sisi lain tidak terpengaruh. Kalau ataupun waktu itu istilahnya kesihir itu sendiri, yakni bayangan beliau itu tidak seperti hidup normal. Katakan sudah dahar, katanya belum dahar umpamanya. Tapi kapan kemudian menerima wahyu, ya semuanya itu hilang. Jadi ketika menerima wahyu dan menyampaikan wahyu, itu tidak ada pengaruh yang masuk itu tadi. Sehingga dikatakan oleh Abuya di sini ada basyariyah, tapi juga ada nubuwah. Nubuwahnya sangat tidak pernah terganggu. Karena itu ketika Ibnu Sayyid, seorang paranormal kecil, ketika diminta nebak apa yang ada pada dada Rasulullah, apa dalam dadaku, dalam hatiku, katanya, dia bilang tuh.
tuh kata Rasulullah benar. Memang aku akan baca surat Ad-Duhan, tapi dia sendiri tidak mampu meneruskan namanya surat Ad-Duhan aja enggak mampu. Tuh. Wa ma masyannasu in ana illa nadhirun wa basir liqaumin yu'minun. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam qad adda risalah wa ballagha al-amanah wa nasaha al-ummah wa kasafa al-ghummah, menyingkap kesusahan. Nah, ya ini karena Islam agama memberikan solusi. Jadi bicara masalah solusi, Islam adalah agama solusi. Wajahada fi sabilillah hatta atahul yakin, yani al-maut. Fantaqala ila jiwari rabbih, maka kembali kepada keharibaan Tuhannya, radiyan mardiyya, kama qala ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini dari sisi basariahnya maklum. Cuman bicara masalah kembalinya Rasulullah dengan kembalinya selain Rasulullah, ya bicara lain, kita bicara Rasulullah ma'radina dia ini sampai ila rafiqil a'la. Bir rafiqil a'la, yani rafiqil a'la. Ya rafiqil a'la, jadi ada yang mengartikan rafiqil a'la adalah kembali kepada Allah. Jadi mau wafat itu tingkatannya seperti itu. Jadi di atas namanya husnul khotimah. Ila rafiqil a'la. Atau ila rafiqil a'la maknanya adalah yang berkaitan dengan ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bayangkan seperti Rasulullah yang tingkatannya sudah setinggi itu, tidak ada yang menyamai beliau. Tapi ketawaduannya, begitu mati ingat saya ini ingin kumpul lagi kepada para nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi ila rafiqil a'la berarti jadi rasuna ulaika rafiqa siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Padahal Rasulullah di atas an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tapi ketawaduannya kembali ke surga pun yang ingin hidup bersama-sama dengan mereka-mereka ini. Ada dua arti dalam wafatnya Rasulullah yang di sana disebutkan wafat, yakni beliau mengatakan ila rafiqil a'la. Ya, tidak ada orang yang sampai seperti itu karena beliau selalu bersama Allah, jadi wafat pun kembali kepada Allah, langsung bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ma ja'ala li basarin min qablikal khulda, yani keabadian, jelas tidak. Apa imitta? Apakah kalau mati famul khalidun? Apakah mereka ini adalah orang-orang yang langsung dari sama? Kalau masalah matinya sama. Jadi namanya mati, namanya sakit, namanya ini itu maklum. Tapi sisi lain, wal ubudiyah hiya asrafu sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Wal ubudiyah hiya asrafu sifatihi adalah paling mulia sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehambaan. Yang kemudian disebut hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Itu contoh. Walidzalika fa innahu kana itu Rasulullah yaftakhiru, beliau berbangga biha dengan al-ubudiyah, wa yaqul innama ana abdun, saya itu cuman hamba. Wa wasafa Allah taala biha fi a'la maqamin, dalam maqam yang luhur, subhanalladzi asra bi abdihi. Wa qala wa annahu lamma qama abdullahi, wa annahu ini kelakuan pemeriksaan. Lamma qama Abdullah, Abdul yani Muhammad. Lamma qama Abdullah yani Muhammad Rasulullah yad'uhu, menyembah kepada Allah. Kadu yakununa alaihi libada, kadu ruju'ul damir
ilal jin, jama'atu minal jin yakunu alaihi libadah, berdesakan mengerumuni Rasulullah, libadan yakni desek-desekan mengelilingi Rasulullah ketika Rasulullah sedang melaksanakan ibadah kepada Allah, karena mereka begitu sangat mencintai Rasulullah SAW. Al-Bashariyah ya ainu i'jazih, Bashariyah kemanusiaan ini adalah bentuk daripada i'jaz, melemahkannya beliau. Fahuwa basarun min jinsil basar lakinnahu mutamayyizun anhum, sangat berbeda dengan mereka. Bima la yalhaqu bihi ahadun minhum, bedanya apa dengan apa la yalhaqu, yang tidak bertemu dengan beliau bihi ahadun minhum, dari manusia tidak ada. Sawih nyama itu juga tidak ada. Kama qala sallallahu alaihi wasallam an-nafsi, tentang diri beliau di hadis sahih, inni lastu kahiyatikum, aku ini bukan seperti kalian, ya, saya manusia tapi saya bukan seperti kalian. Inni abitu inda rabbi yut'imuni, saya bermalam di sisi Tuhanku, yut'imuni, memberikan makan kepadaku, rizkinya memberikan minum kepadaku. Berkaitan dengan kapan Rasulullah melaksanakan shaumul wisal, kapan melihat para sahabat ingin melaksanakan shaumul wisal yang dilarang oleh Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sendiri pernah menjalankannya hanya untuk memberikan tahu kalau aku aja ditiru, kan niru aku yang mati temenan kan. Kalau saya ini Allah memberikan makan, memberikan minum dengan ya cukuplah puasa itu jadi batas subuh ila al-maghrib. Tapi ada satu nilai yang perlu dipahami, yaitu nilai al-ittisaf bi sifatih, al-ittisaf bi sifatih. Itu dalam hal kalau Allah itu walladzi yut'imu wa la yut'am, maka kita menyamai Allah dalam hal tidak makan dan tidak minum. Menyamai itu sendiri kalau hanya at-tahalluq bi akhlaqihi, Allah memberikan sesuatu pada manusia ini hal yang luar biasa. Kalau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yatakhallaq bi akhlaqillah, itu mendapatkan harga apa daripada Allah? Maka kemudian kalau itu bersifat tahalluq bi akhlaqih, kemudian kalau ini al-ittisaf bi sifatih, mendapatkan juga apa? Dan ini membabil istidrat, ya, membabil istidrat, ya, ini lepas daripada pelajaran, tapi ada perlu dipahami. Karena tadi ada yut'imuni rabbi wa miskin. Dimana kita disuruh puasa ini ala miqdar ma mungkin, ala qadril imkan. Jadi kita disuruh puasa untuk niru sifat di antara sifat Allah, yaitu bahwa Allah tidak dahar, tidak minum, cukup dengan kadar kemungkinan kita melaksanakan, yaitu dari pagi sampai maghrib. Bayangkan umpamanya niru ini harus siang malam, kan ini patang dino mati kabeh. Tapi cukup dengan pagi sampai maghrib. Terus gambarannya, kalau ada seorang pelacur itu yatakhallaq bi akhlaqillah min haitsur rahmah, min haitsur rahmah. Betapapun profesinya adalah sebagai pelacur, cukup membuat dia harus mendapat ancaman masuk neraka, ya, dimaklumi. Tapi hanya karena at-tahalluq bi akhlaqillah min haitsur rahmah dinalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran bagaimana seorang itu mestinya ngerti ibadah itu bukan silatul insan bi rabbih saja. Ini mestinya silatul insan bi akhih, yang diisyaratkan dalam bahasa wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Ini kenapa ini terus dibarengkan, namanya ada talazum wa tarabut. Jadi satu kelaziman dan satu keterikatan yang jangan dipisah-pisah. Yani ibadah kita ini hendaknya jangan dibatasi dengan silatun nabillah.
tapi justru silatuna dengan saudara kita, yaitu berakhlak dengan akhlaknya Allah. Yang dominan adalah seperti kita sendiri setiap hari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahim Jabbar atau Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillahirrahmanirrahim? Itu kasih sayang, kasih sayang. Dimana kasih sayang ini adalah yang sangat dominan dari sifat Allah, sehingga kita harus mengucapkannya setiap hari Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu kita tiru, kita tiru. Sebatas apa yang bisa kita sampai, ukuran minimalnya adalah walau antal qa'ahaka biwajhin balik. Semtok nih, pakai uang seneng ya. Apalagi sampai nyeneng sampai ngatek sampai ini, Masya Allah. Bukankah banyak orang jadi wali? Bukan karena banyak sholat sunnahnya, bukan banyak sholat puasanya, bukan banyak muter militari enggak, tapi apa? Karena sahawatun nafas. Kenapa? Sahawatun nafas. Sahawatun nafas. Dan ini cukup dicontohkan Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Ya, itu jud bimalih, jud binafsih, jud bijahih, jud. Ini yang mestinya menjadi peran besar bagi da'i ilallah. Karena ini nggak dilakukan, semua orang akan simpati. Karena dia nggak dihitung-hitung, sudah namanya waktu untuk dia itu, untuk orang lain nggak dihitung-hitung. Kalau mau rugi. Karena manusia ini punya sifat anania, egoisme, itu pikirannya saya. Tapi enggak untuk orang lain. Untuk orang lain ini, jadi sehingga Rasul mengatakan an-nasu kullum apa? Iyalullah wa ahabbuhum ilaihi wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li iyalih. Itu kalau ini dilakukan, banyak orang jadi wali itu bukan karena ibadah silahnya dengan Allah, tapi karena kasih sayang. Sahawatun nafas, salamatus sudur. Kemudian yang ketiga ar-rahmah bil ummah. Jadi ukurannya tahalluk bi halatillah ini, gambarannya bagaimana seorang pelacur dimulkan oleh Allah. Dimulkan oleh Allah. Memang begitu. Makanya sahabat-sahabat sebelum disebutkan yabtaghuna fadlan min rabbih, seperti disebutkan ruk'an sujadan simahum fi jumi asari sujud. Yang disebutkan pertama apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama. Jadi ruhamanya yang itu disebutkan ruhama. Sehingga yang didudukkan adalah kasih sayangnya ini. Jadi sebelum menyebutkan yakni ruk'an sujud dan ini ruhamanya. Ya, Rasul sendiri rahimun bil mu'minin apa? Raufun rahim. Itu kalau ditiru, Masya Allah. Jadi makanya sampai dimulai walau antal qa'ahaka biwajhin talik, mesem simpati ya. Ini yang harus dimiliki oleh seorang dai. Jadi terus bicara masalah dia dirugikan, ya ini memang merugikan. Dia harus dirugikan waktunya, dirugikan duitnya, bolak-balik torok deh, kudu ngono ya. Ya kudu ngono. Nih kan ngono. Jadi dalam konsep Islam, jadi justru ada kelapangan seseorang, kemudian itu bukan dengan dimanage dengan baik. Dia memang memanage takdir macam-macam adalah bahagian aturan agama, tapi jangan kemudian berkata bahwasanya hal-hal yang membuat kita ini menjadi mudah segala-galanya apa itu kan. Kalau kita pikir ternyata Rasulullah itu simpel sekali. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqih wa yunsalahu bi asari apa? Wal yasir rahimahu. Terus penjabarannya bagaimana? Penjabarannya ya karena di sini sifat kasih sayang diberikan pada orang lain dengan tidak melihat dirinya rugi. Namanya silaturahim.
sudah namanya silaturahim. Jadi sudah memang dia niati sak duit-duit dewe, sak mobil-mobil dewe, sak tenagane dewe ya. Kan ini jauh lebih hebat daripada seorang dai berangkat. Seorang dai berangkat itu aku golek piro. Ya. Masih mungkin itu, sekalipun ya harus belajar dari lillahi ta'ala. Tapi ya masih ada kadang ketepak ganti duit gitu. Golek duit apa ora gitu. Ya. Lah orang silaturahim sudah nggak pikir itu, ya, nggak pikir itu. Makanya Allah yang ganti, man ahabba an yusatalahu fi rizqi wa yunsalahu fi asari. Ada lagi orang jenguk orang sakit itu juga nggak mikir. Wah namanya dijenguk orang sakit, ya yang jelas itu mesti kudu ngowong kudu ini ya, bantu mungkin dapat duit ini. Ini kalau yang dijenguk ini ya kalau tonggonya, kalau di Jakarta lah naik pesawat, naik ini duit di pegel-pegel duit. Terus kemudian ketika orang sakit ini apakah harus lama-lama ya? Itu penjenguk yang kurang ajar, menjenguk orang sakit kok lama-lama. Paling setelah itu ketemu kembali sudah berapa duit sudah keluar ini habis ini. Itu hadisnya begini, man adama ridon auzaru aham lahu fillah nadahu munatin antibta wa taba mamsak. Ya Allah, kalau ada orang menjenguk orang sakit, ziarah temannya karena Allah itu menyertakan malaikat sama dia. Jadi Allah saking pentingnya orang ini karena dia ini mau rugi duitnya, rugi tenaganya, rugi ini, jadi terus malaikat kamu sama dia. Terus doanya nadahu munatin antibta, mudah-mudahan engkau bahagia hidupmu, senang hidupmu. Ya. Wa taba mamsak, sangat indah ini perjalananmu katanya. Apalagi yang ziarah dia sama santrinya boleh ngantar duit tambah. Iya. Ya ini orang santri ini usulan ini umumnya digani apa dia jawab apa. Itu konsep ya nih, kemudahan yang perlu dicari. Sehingga selama kita ini sanggup untuk dirugikan oleh orang lain, nah di sini sebetulnya kita akan dimudahkan oleh Allah. Man khodama khotima. Man khodama khotima. Ya. Ini gambaran orang bertahaluk dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu Allah menggantinya seperti itu. Jadi setelah asyur pun dinolkan oleh Allah. Bagaimana kalau orang itu bersifat dengan sifatnya? Dalam hal ini orang puasa adalah yastasifu bi sifatihi ta'ala wa huwa annahu yutimu wa la yat'am. Makanya Masya Allah, dosa-dosanya digelontor entek ya. Dosa-dosanya digelontor sama Allah. Karena ya ini lepas memang puasa tujuannya bukan menghindari makan dan minum, nanti ada hubungan dengan menahan nafsu secara luas. Karena man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wa laysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabah. Itu lain lagi pembahasannya. Tapi ukurannya sampai Allah itu dengan dosa manusia nanti digelontor. Bahkan ukurannya adalah Allah setiap malam ini jadi memerdekakan orang dari neraka. Bayangkan. Itu sisi pertama adalah sisi ittisafnya bisifatillah. Itu apa? Dalam hal menyamai Allah, tidak makan dan tidak minum. Jadi berangkat dari at-tahallub bi akhlaqillah rahmah itu begitu Allah memberikan ganti seperti itu, maka al-ittisaf bisifatillah juga seperti itu gambaran puasa. Sehingga puasa ini adalah menjadi penggelontor dosa. Saat mana manusia ini dengan dosanya secara jujur sangat-sangat tidak imbang antara dia punya salah dan minta ampun. Sangat-sangat tidak jujur. Mestinya salah satu salah ya, minta ampun langsung, lagi salah minta ampun lagi.
Ini enggak 1000 kesalahan baru sekali. Itu pun bukan tobat beneran, cuma astagfirullahaladzim, 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 atau asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa. Kalau bukan ini rahmat Allah yang maha luas, kita rasanya kayak mikir Gusti Allah ini. Lah kan itu apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi ini semuanya ilmunya Abu ya ini ya. Ya di sinilah jangan dianggap bahwasanya ketika lesan ini juga punya amal namanya zikir bil lisan. Itu berarti punya nilai yang sangat tinggi kalau ataupun hanya dengan lesan. Nah, kalau tidak disebut zikrullah. Wala dzikrullahi akbar, wala dzikrullahi akbar. Makanya tulisan pun astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ada nilainya. Nilainya memang ini kalau hanya lisan nilainya untuk hakikatnya bukan permintaan maaf itu, cuman ya itu aja. Tapi itu adalah bukan permintaan maaf. Lalu itu kan barengi dengan semacam tobat, betul ini aku tidak akan mengulangi lagi kan gitu ya. Ini enggak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kalau tepak lafalnya enggak, malaikat singgung gini apa gitu. Karena kan Maya fitu min qawlin illa latihyawa raqibun atid. Kadang-kadang kita sendiri kita ini zikir itu orang jelas. Nah, kenapa di sini enggak kalau subhanallah tak banter. Itu jelas. Nah, kalau meneng deh, kan ini apa di malaikat itu kan. Ya, Allah subhanahu. Malaikat tinggi itu kan ini apa? Makanya hadallah Hunallah wa ni'mal wakil, Hunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah. Ini kadang-kadang aja Hunallah malwakil, Hunallah malwakil, Hunallah malwakil, Hunallah. Jadi malah itu bukan Hunallah lagi, Hunallah. Astagfirullahaladzim. Terus nilainya apa? Masih dinilai oleh Allah, dinilai dengan nilai qimatul i'tiraf, masya Allah. Yani sekalipun cuma lesan di bulan badani ada nilai qimatul i'tiraf. Wal i'tirafu yamhul iqtiraf. Wal i'tirafu yamhul iqtiraf, masya Allah. Luar biasa. Jadi jadi rasanya dan sangat-sangat tidak jujur manusia ini. Makanya manusia tidak pandai menghapus dosanya kalau bukan Allah yang menghendaki untuk menghapus dosa. Cara Allah untuk menghapus dosa mewajibkan pada manusia untuk puasa untuk agar niru sifatnya Allah dalam hal annahu yut'im wala yut'am. Yang kemudian Allah jadi memerdekakan setiap malam itu sekian orang dari neraka, karena kan di sini ada nilai al-ittisaf bi sifatihi ta'ala. Kembali kepada yang kita bacalah surah ayat ini abitu inda rabbi ibnu waskin yang tadi berkaitan dengan puasa wisal, dilarang oleh Rasulullah pada sahabat, sedangkan sahabat sendiri adalah melaksanakan puasa wisal. Dan tadi ini babil istidrak saya sampaikan tentang masalah hikmah puasa dari sisi al-ittisaf bi sifatihi ta'ala. Wa bihadza dhahara anna wasfahu, nampak bahwa disifatinya Rasulullah bil basariyah, maka yajib yaqtarina bima yumayyizuhu min an'amatil basar. Jadi sini harus berbarengan dengan apa yang menjadikan beliau lebih istimewa dari seluruh manusia ini, min dzikri khasaisil faridah,
disebut tentang keistimewaan yang al-faridah, yang menyendiri, tidak ada tandingannya. Wa manaqibil hamidah wa ada laisa hasan bihi sallallahu alaihi wasallam, juga khusus, bukan khusus para Rasulullah SAW, bal huwa amun fi haqqi jami'i rusulillah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Kalau sudah bicara masalah Nabi, jangan bicara Rasulullah, maklum. Tapi seluruh Nabi pun pertama produk khusus itu cukup ya. Jadi sedangkan kita ini produk umum. Rasulullah, para Rasul produk khusus. Belum kemudian sifat-sifatnya yang dikenal. Itu tentang siddiq, al-amanah dan lain sebagainya ya, maklum. Maka di sini mestinya kita harus bisa melakukan sesuatu yang layak dengan mereka, karena mereka ini ya manusia, betul manusia. Makanya kalau sampai kemudian kita nggak manusia itu kemudian terus ukurannya nggak usah kita mengkultuskannya, nggak usah pakai Sayyidina, pakai Habibina, terus manggil Rasulullah cuman Muhammad, ya. Allah saja tidak pernah mengambil ya Muhammad ya. Ya Nabi, ya Rasul. Itu ini profesor dokter itu kepet KTU. Ini adalah ajaran Muhammad. Muhammad ini sananmu apa? Ini adalah ajaran Muhammad. Muhammad berkata, la haula wala quwwata. Ya, orang tua dulu masya Allah, doknya tinggi. Kanjeng Nabi, Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi, ya gitu. Litakuna nadratuna ilaihim, agar pandangan kita pada mereka ini laikatan bimaqamihim, sangat layak dengan kedudukan mereka. Wa dzalika li anna muhalatul basari al-adiyah, kalau kita melihat kemanusiaan secara adi, secara biasa, al-mujarradah itu saja ta'fihim duna wiriha, bukan yang lain ya, ini sama-sama sakit, sama-sama kawin, sama-sama ke pasar umpamanya ya, bukan yang lain. Ya nadrah jahiliyah syirkiyah, justru ada pandangan jahiliyah syirkiyah ini. Makanya kalau kita bilang Rasulullah itu kan manusia biasa, tak tuk sirah mungkung kose umumnya aja nggak meletak gusi aja. Fil Quran salah itu sekian banyak saksi, dalil saksi kasir ala dzalik, min dzalik qaulu qaum Nuhin bi haqqi. Kaum Nuh berkata dalam haknya Nabi Nuh, bagaimana dia meremehkan Nabi Nuh fi mahaqallahu anhum, qala wa qala al-ma'ul ladzina kafaru min qaumi Nuh ma naraka illa basaran mislama. Kamu kan, kami tak melihat kamu kecuali ya manusia kayak kita, kok macam-macam sih kamu katanya. Gitu. Ini kaum Nuh. Lagi yamin dari qaulu qaum Musa wa Harun fi haqqihima, tentang hak Nabi Musa Harun fi mahaqahullah anu qala faqalu anu menuti basyara ini mislina. Apakah kita mengimani kepada dua orang ini yang sama dengan kita, ini Musa dan Harun? Wa qaumuhum lana abidun, sedangkan kaumnya Musa dan Harun, ini Bani Israel, lana pada kita adalah abidun, menghambakan diri kepada kita. Kok aneh ini dua orang ini, katakan pimpinan Bani Israel lah ya. Sekarang Bani Israel kan menghambakan diri pada kita. Kok kita terus percaya sama dua orang ini, ada apa katanya? Ini kan manusia biasa katanya. Wa min dzalik qalu samad nabiyyin salih bima haqallahu an fi qali ma anta illa basarun misluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Ini juga kaum Samud begitu juga terhadap Nabi Saleh. Wa min dzalik qalu ashabul aikah li nabiyyin Su'aib fi ma haqahu wa annahum qalu innama anta minal musahharin. Kamu ini termasuk orang yang kena sihir ya ini. Wa ma anta illa basarun misluna wa inna zunnuka wa in mukhaffafa min as-sakilah wa in yani sesungguhnya nazunnuka la minal kadhibin wa inna zunnuka in mukhaffafa min as-sakilah nazunnuka minal kadhibin. Jadi tuduhan-tuduhan yang
sifatnya meremehkan, mengejek, dan mengolok-olok karena dianggapnya manusia biasa. Kalau kita berpandangan pada Rasul seperti itu juga, podo ae bolone bujahal kok. Sino ae. Bolone bujahal. Pemindari qaulul musyrikin fi Sayyidina Muhammad SAW. Orang musyrikin qatra'ahu bi ainil basyari al-mujarradah, di mana mereka melihat Rasulullah ini bi ainil basyari mujarradah, dengan ini kemanusiaan itu saja. Fi mahaqahullah an qali wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamsi fil aswaq. Ngaku-ngaku nabi macam-macam menungso yo nak pasar wae jenenge. Terus yo mangan. Walaqad tahaddatsa Rasulullah SAW, bicara Rasulullah SAW an-nafsih, tentang diri beliau, hadis sidqi bima akramahullahu ta'ala bihi min adimi sifat wa warikil adat, yakni hadis kesungguhan kebenaran, yang ini maklum orang semuanya tahu, dengan apa yang Allah muliakan beliau, min adimi sifat, dari agungnya sekian banyak sifat wa warikil adat, allati tumayyiz biha an sa'iri anwa'il basar, yang membedakan dengan ini semua daripada macam manusia. Ya tidak sama. Famin dalik ma ja'a fil hadis sahih annahu qala tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Ada dua mata saya tidur tapi hati saya enggak tidur. Kalau kita tidur kabeh. Mripate merem hati kan bisa. Ini Rasulullah enggak. Wa ja'a fis sahih annahu qala inni arakum min wara'i dhahri. Allah, kama arakum min amami. Kayak Rasul juga melihat orang di malam hari kayak di siang hari, itu satu jam duduk. Melihat orang di belakang tahu. Terus bagaimana? Ono motor nunggu gini orang ono, kudang ono pasang motong lulu ini, ya enggak. Sehingga kapan ada sahabat yang softnya bengkok, itu waktu sholat itu, kemudian softnya renggang, itu. Sampai di situ perhatian Rasulullah terhadap soft, ya. Sampai di situ, sampai urusannya dengan beliau melihat sendiri. Dan bagaimana Rasulullah dengan soft ini sampai turun sendiri. Jadi dalam hadis karena yuhallilu baina manakib manakibis sahabah, kemudian menyela-nyela. Nah, ya. Yani soft yang kemudian di kitab Diba itu disebutkan sufufuhum bis salabah kasufufihim fil qital, kalau bukan saking rapatnya, kencengnya, jadi kuatnya, ya. Itu ya, sehingga mestinya kita harus pelajari bagaimana softnya Rasulullah SAW dengan para sahabat. Kapan Sayyidina Anas saat sudah banyak tugas, sudah lama meninggalkan Madinah, terus kapan beliau ke Madinah, Rasulullah sudah wafat, para sahabat banyak pada beliau, madza angkarta alaina syai'an mundu wafati Rasulillah ilal an. Apa yang kau ingkari? Ma'angkartu alaikum syai'in illa annakum al-ana ma tusawwuna suhuf. Sekarang rupanya sudah lain, sudah kayak dulu katanya. Kunna kada wa kada. Dulu kami soft kami begini. Al-mangkib bil mangkib, al-ka'ab bil ka'ab, mepet. Seperti itu. Ini mimbabi ihya'i sunnah, maka di sini memang masalah soft ini saya perhatikan karena ada hubungan dengan ancaman Rasulullah, sawu sufufakum aw la yukhalifannallah baina qulubikum, sawu sufufakum aw la yukhalifannallah baina qulubikum. Nah, itu berat loh kalau sudah hati itu nggak bisa satu, itu berat. Jadi nggak bisa familiar, nggak bisa nggak bisa guyup, nggak bisa apa, saling mencurigai. Akhirnya kaum muslimin ini kan di sini softnya saja seperti itu, ya, di musola itu, ya, di masjid-masjid ya seperti itu, renggang kabeh, pemana orang sajadah tambah. Makanya saling mencurigai, saling ini. Jadi perpecahan itu timbul dari ketika ngadep Allah saja sudah seperti itu. Sementara kalau acara bendera, Masya Allah. Ini seperti upacara, Masya Allah. Keras. Siap geraknya keras, Masya Allah. Tapi untuk sholat, sufuhum bis shalah kasufufihim fil qital.
Kalau tidak ini penting, Rasulullah nggak usah lihat dengan mata apa, mata keenamnya ya, sampai lihat itu bengkong, tahu semua. Ya. Di samping kalau soft itu lurus, ini yang namanya istiqbal qiblah itu alal kamal, karena namanya hadap kiblat itu ya seluruhnya ngadep kiblat. Kita nggak bicara fikihnya, ini bicara fikihnya itu katakan pokoknya dadanya ke kiblat, kalau kakinya mau kemana ke Yaman sana nggak apa-apa sudah. Padahal dalam sholat itu disunahkan ngadep kiblat. Ada sairul jasad jadi seluruh bukan kok. Jadi seluruh itu artinya jangan ukuran fikih itu kemudian dadanya dan bagiannya. Yang penting dadanya katanya begitu. Kalau ini adab ya sudah kiblah sampai kaki pun juga kiblat. Jangan gini. Ini miring nanti. Ini kakinya ini kaki. Kalau gini dari sana sudah. Iya. Terasa apa enggak? Hasilnya banyak yang sholat masih kakinya miring kiblat kemana tak tahu saya. Sampai waktu sujud itu kita dipukul sama Abu ya. Karena ini namanya enggak ngadep kiblat itu, jari-jari pun ngadep kiblat itu. Jangan dikira bahwasanya waktu sujud cuma mancat, enggak. Justru jari-jarinya tekuk ngadep kiblat tuh. Ya. Jari-jari ditekuk gini ngadep kiblat, bukan mancat tok. Kalau dibahas fikih itu kan masalah mancat tok. Ini masalah adab ini adalah justru jari-jari itu ditekuk ngadep kiblat. Nah kalau softnya itu rapat, mata-mata jelas ngadep kiblat. Tapi kalau softnya nggak rapat, mesti menceng gini. Jadi coba kamu berdiri, nggak rapat. Orang lagi, berdiri. Itu kan rapat namanya. Itu ngadep kiblat. Tapi kalau nggak rapat coba, si Cirono si Cirini, si Cirono si Cirini, sudah nggak kiblat lagi. Makanya jadi mumpung di sini yang rapat sosokmu. Kalau nggak tak pandungi. Ini ada. Saya merasakan memang ada kelainan di dalam hati, ada kelainan. Jadi ada sisi lain yang dirasakan dalam hati, yaitu sangat berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. La yuhalifannallaha baina qulubikum. Itu masalah begini ini saya belajar Abuya itu masya Allah. Jadi masalah sunnah gini memang ini memang diperhatikan. Karena man ahya sunnati faqat ahabbani. Jadi Rasulullah itu kan sekian banyak cara, di antaranya al-iksar bis shalah ala nabi, di antaranya ta'assi bin nabi dan ini termasuk ini ihya'us sunnah yang kecil karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau sudah bicara masalah uswatun hasanah, segala menjadi panutan. Sehingga tidak masalah kalau antum mau makan kayak Rasulullah, pakai 3 driji lakoni, pisan-pisan kudu dilakoni. Ojo alasan ngene. Iku Kanjeng Nabi mangan kurma, lagi mangan rawon kok gak mari-mari lah. Nah, kita kan makan rawon berapa jam baru selesai katanya. Ini tukang bantah tok ini. Kono rawon pisan-pisan. Nah. Masih rong jam ra apa-apa. Itu Imam Zarkasi mengomentari begini ini justru adalah bukan masalahnya apa. Kenapa sampai itu penting sehingga menurut Rasulullah itu sampai apa saja bukan masalah ubudiyahnya tapi adiyahnya paling enggak jadi ada strum kekuatan mahabbatun Nabi itu saja sudah. Jadi ada kekuatan strum yaitu magnet strum mencintai Nabi itu sudah mempunyai harga yang luar biasa itu. Sehingga dilakoni ya. Sekalipun satu saat memang kadang-kadang kita ngelakoni ini ya akhirnya jangan-jangan dituduh macam-macam, dijinggoten wah iki teroris ngono ya. Teroris.
Ya, tapi memang satu saat meniru, sedangkan ini menjadi ciri khas suatu golongan tukang fitnah, ya jangan juga. Ya, itu juga perlu dipelajari juga itu. Ada orang yang nyunni, masya Allah nyunni, sarungnya nyunni ya, nyunni. Tapi karena karo wong rokok kabeh ya, semuanya dolalah, semuanya ini. Ya, kalau kita niru akhirnya dia, oh ini cingkrang, ini Pak Cingkrang, ini Pak Jenggot jering. Nah, sementara Pak Cingkrang atau Pak Jenggot ini biasanya tukang ahli tabdik, tukang bid'ah. Itu boleh saja, kita nggak usah juga. Sebetulnya mesti kita kembali asalnya memang bukan ciri khas, tapi ini adalah akhlak Islam. Ya dilakoni ya. Jadi ini satu contoh namanya laki-laki ya jenggoten, ya jenggoten. Bedane lanang karo wedok iku ora wong wedok ora ana jenggote. Wong lanang jenggote dicukur berarti wedok. Ya. Ya. Nun saya kadang-kadang santri sendiri ya nggak memperhatikan ya, padahal ngaji ini Fathul Mu'in sampai elek, ngaji Fathul Wahab sampai koyo banyu, tapi sunah-sunah sholat runtulan itu apa ya jadi sholat santri baca kitabnya masya Allah, tapi sholatnya jeruntulan rugi ya. Saya sendiri merasakan sebelum ini berguru adab sama Abu ya itu biyen zaman orang itu aku terawih paling gelek sing paling kodok kulon paling cepat. Ya, 15 menit mari ibu. Ya bolin amin. Nun Allahu Akbar. Itu saya ingat tuh namanya Pak Husna almarhum itu kalau imam wahid paling seneng dia. Itu jahiliyah zaman dia. Iya, jangan. Ini kan kita rugi katanya Abu ya, termasuk setan punya taktik, jadi menghapus pahalanya seseorang adalah dari amalnya sendiri, Jadi kelihatannya banyak, tapi timak nira tidak ada, terlalu tergesa-gesa dan sebagainya, akhirnya kemudian dihapus sendiri. Nah, subhanallah itu menjadi di mana-mana ada itu, ya. Sehingga santri pun juga begitu, santri pun yang sudah masya Allah baca kitab baca ini, ya, tapi juga begitu. Kalau tidak harus diperhatikan dan harus diingatkan, memang ini adalah suatu hal yang menjadi kewajiban kita untuk meluruskan sesuatu yang diperkirakan kita sendiri harus berbuat. Kapan berbuat namanya kurang, ini maklum kita. Tapi harus ada semacam tazkir. Jadi dari mana, dari masalah mana tadi? Ya, jadi kelebihan Rasulullah beda daripada orang lain. Tanamu ainai wa la yanamu qalbi. Wa ja'a fi sahih annahu qala inni arakum min dhahri kama arakum min amami. Jadi aku melihat kalian dari apa? Min warai. Dhahri tadi ada hubungan dengan masalah apa? Soft salat, yang kemudian paling enggak membul istidrak. Perlu saya sampaikan sedikit tentang masalah soft. Subhanallah ya, begini ini kalau tanpa diketahui, ada juga komentarnya begini. Padahal ini jelas hadisnya al-ka'ab bil-ka'ab wal mangkib bil-mangkib, itu jelas, tidak usah ditakwili. Itu masih ada nakwili, hadza min babil mubalaghah gitu. Jadi karena orang ini katanya, ini orang pintar juga, saya pernah menyampaikan masalah. Soft itu mesti begini. Kenapa tidak sih? La hadza min babil mubalaghah. Karena dia sendiri enggak pernah melakukan. Jadi pinternya orang alim kan begitu. Hadza min babil mubalaghah. Padahal hadisnya enggak usah ditafsiri macam-macam ya, al-ka'ab bil-ka'ab. Ya, karena tadi Sayyidina Anas inilah angkartu alaikum syai'an ila annakum al-ana la tusawuna sufukunna kada wa kada. Kalau tidak, Rasulullah tidak perhatikan sampai harus melihat sendiri.
sampai turun sendiri, sampai menyela-nyela sendiri. Kan ternyata ada hikmah yang sangat luar biasa tentang soft ini, membawa dampak sangat positif, yaitu masalah ketertautan hati, persatuan hati bersama-sama yang dibangun dari berjamaah. Karena kehidupan Islam ini sebetulnya mau kuat dan tidak kan kembali kepada mereka berjamaah saja sebetulnya ya, berjamaah bersama-sama di masjid itu. Kalau itu terbentuk, roh terbentuk. Makanya namanya pondok itu apapun ya, kita bisa melihat berkah jamaah itu luar biasa. Sebab kalau dipikir itu, bayangkan kalau sekolah umum itu guru repot ngurusi guru sampai bidek sampai bingung dok ya. Nah kalau dengan anak pondok ini murid 5.000 cek taat ya, kok bisa manut baru kayak apa itu? Ya baru kayak jamaah itu ya. Ini kalau di luar ini ada guru telepon lemari orang santri ini, orang muridnya ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah ya ini. Ya barokahnya jamaah itu sebetulnya jamaah. Jadi masya Allah. Jadi makanya tadi bicara masalah jamaah itu, kalau ada seorang ulama mengatakan mengomentari, jangan bicara masalah pahalanya 27 kali itu. Orang saja kalau ngerti 27 kali kemudian sholat sendiri itu berarti ya 27 kali. Itu satu. Nah, kalau dua berapa? Kalau tiga berapa? Empat berapa? Lima berapa? Sehari berapa? Nah, kalau satu bulan berapa? Kan begitu mestinya. Makanya jadi termasuk kalau ingin dianggap belajar jadi orang soleh itu iltizam bil jamaah itu sudah bisa masuk di sana. Karena ketika ada seorang sahabat tidak pernah ninggal jamaah, itu Rasulullah sudah bilang kalau kamu ingin tahu profil dari surga ini orangnya, katanya, karena dia nggak pernah meninggalkan masjid. Jadi orang soleh hanya karena sholat jamaah itu. Tapi kadang-kadang kita ini ya sholat ijen ya. Padahal kita tahu ada namanya sholat sodakoh itu kan ada ya. Hadis mengatakan tasodak, yakni li akhika bis sholah, ada kan, ada itu. Karena saking pentingnya jamaah. Bicara 27, nah ini kalau umpamanya tidak dilakoni gitu, kalau kita pikir ya, tahu kalau 27 itu jauh dengan 1, 27 banding 1 lah. Nah kalau 1 tahun berapa banding 1 ya, kan gitu ya. Tapi ada hal lain yang membuat kita justru harus lebih sadar. Sholat jamaah itu dilakukan apa? Tadi dikatakan laulam yakun fi sholatil jamaati illa fadilatut ta'min apa? Laqafa. Laulam yakun fi sholatil jamaati illa fadilatut ta'min laqafa. Itu kita nggak bicara masalah ganjaran itu. Kita bicara masalah amin tok itu loh, amin tok. Ukurannya apakah amin itu kemudian hanya orang yang baik tok yang diterima, yang lain tidak, nggak mungkin itu. Sebab ada hadis yang menjelaskan kapan Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya majlis lillah, fillah, majlis ilmu. Udah Rasulullah menceritakan ada seorang berurusan dengan orang yang datang di majlis ilmu itu bukan urusan ngaji, bisa jadi urusan bisnis ya, yang bisnis. Mencari ketahui temannya ada di tengah-tengah ngaji, masuk dia diomongi tengah-tengah ngaji, kok kapan utangnya kan nyaur jadi selalu tak tunggu ini apa ya aku duduk gini. Malaikatnya yang bingung, ini ditulis apa orang ini masuk di majelis ilmu tapi urusan bisnis. Tanya sama Allah, ya Allah, ini saya tulis apa orang ini masuk ke majelis ilmu tapi bukan di ngaji, enggak, cuma di urusan bisnis sama temannya. Bisa saya catat apa? Ulaikal ladzina la yasqa jalisuhum. Masya Allah. Ulaikal ladzina la yasqa jalisuhum. Jadi mereka ini, orang-orang yang berjamaah ini, siapa yang duduk bersama mereka ya tidak celaka karena kumpul dengan mereka. Kalau toh pun yang dibahas lain dengan yang dimaksudkan. Itu jamaah. Jadi kemudian adabnya jamaah sampai masalah shaf, sampai sawu sufuwakum,
Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, filatin min tamis shalah, filatin min iqamatis shalah. Inni arakum min wara'i dhahri kama arakum min amami. Wa ja'a fi sahih annahu qala utitu mafatihah khazainil ard. Ini aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Bumi dengan isinya emas, perak, macam-macam ini, tambang-tambang yang benar sekarang, masya Allah, tambang minyak, tambang ini menjadi negara kaya ini, kuncinya Rasulullah yang pegang dulu. Subhanallah, makanya negara minyak kebanyakan negara Islamnya. Nah, jadi yang buka itu Rasulullah pegang kunci. Nah, sekarang berarti pertama kaum muslimin yang buka masalah dunia ini adalah kaum muslimin. Saat orang barat masih hidup di gubuk-gubuk Riyadh, kaum muslimin sudah begitu maju membuka khazainul ard ini. Itu Rasulullah yang diberi. Jadi kalau sebelumnya Rasulullah menggambarkan kapan namanya Syam, namanya Persia akan ditaklukkan macam-macam itu karena kuncinya sudah Rasulullah. Dan begitulah kenyataan yang bisa kita lihat. Ya lain bahwa sallallahu wa in kana qad mata, ya sekalipun sudah wafat, illa annahu hayyun hayatan barzakhiyah kamilah yasma'u al-kalam wa yaruddu as-salam. Masyaallah, yasma'ul kalam wa yaruddu as-salam. Wa tablughu salatu man yusalli alaih. Orang yang berselawat sampai juga kepada beliau, wa tuqradu alaihi a'malul ummah wa yafrahu bi amalil muhsinin wa yastaghfiru lil musiiin. Ukurannya jadi kapan Rasulullah orang sehebat itu dan setinggi dan semula itu di zamannya katakan begitu ya, masih bersama para sahabat. Jadi ruang lingkupnya yaitu yang dikenal adalah para sahabat ya, para sahabat. Gitu. Tapi begitu wafat justru kalau orang dikatakan inna arsalnaka apa? Syahidan. Bagaimana Rasulullah tahu kita ayo? Ya. Justru setelah mati ya. Makanya untuk setelah wafatnya Rasulullah justru dimensi alamnya menjadi sangat tidak terbatas. Dengan dakwah, dengan perang, dengan ini. Jadi sudah nggak ada perang lagi, nggak ada ini lagi, nggak ada dakwah lagi, tinggal ningali bisa bagi, umatnya gini, apalagi setiap kita sendiri waktu tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, berarti kita bersama Rasulullah. Bayangkan kita khitab sama Rasulullah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Jadi ini semacam kita masuk kuburan, assalamualaikum daraqaumin mukminin, langsung dijawab assalamualaikum satu-satu. Seperti itu gambarannya. Jadi dilihat Rasulullah. Kalau kemudian Rasulullah mengatakan bahwa salat kalian itu oleh petugas malaikat dilaporkan kepada saya, ini kalau sifatnya nggak langsung ya langsung kayak di makam beliau. Kemudian juga waktu sholat tahiyat itu namanya langsung. Juga waktu di masjid itu juga langsung. Kemudian membabit tawasuk, sehingga waktu kita sedang baca maulid ya, juga kita mengucapkan assalamu alayka ya, membabit tawasuk. Dan artinya ini tidak kemudian yang langsung itu kan maklum, kemudian ini kan nggak langsung. Bagaimana kita kemudian dalam bahasa kita mengucapkan salam itu dengan khitab alaika. Ya kenapa? Nah, buktinya yang ini para orang-orang ahlillah ditunjukkan kapan kemudian Rasulullah dengan roh sucinya itu hadir di majlis-majlis yang suci yang baik. Maklum dah ya. Maklum. Jadi artinya tidak ada manek. Nah, jadi dari luasnya Rasulullah kemudian mestinya kalau menurut kembali pada dalil ya seperti salat tahajud, salat tasyahud itu maklum di masjid kan ada aturan tuntunan, jadi masuk masjid
Allah maftahli abwaba rahmatik. Sebelumnya dulu dengan apa? Baca salawat. Salawatnya assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Atau di makamnya assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ya Habiballah. Maklum. Ini bukan berarti terus membatasi, oh kalau begitu cuma 3 ini tidak. Ini karena dimensi alam Rasulullah itu sangat-sangat luas. Sehingga banyak orang diperlihatkan oleh Allah kasur kita melihat Rasulullah langsung umpamanya. Cuma yang jelas kalau ada maulidan lagunya dangdut kira-kira nggak hadir gitu. Nah, sekarang kan ada maulid tapi lagunya dangdut, lagunya rock bareng. Jadi lebih bebas, itu maklum ya, maklum. Jadi melihat nanti ada hadisnya cukup jelas. Jadi Abu akan memaparkan dalil-dalil yang cukup jelas bagaimana justru Rasulullah waktu hidup ini hayah barzakhiyah ini jauh lebih luas dimensinya. Jadi kalau ada orang baca selawat kemudian mengenal si fulan bin fulan, si fulan bin fulan. Ya, benar-benar Rasulullah ini kenal kita tanpa buku stambuk, buku daftar, tak usah daftar sama Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah sebagai syahid tadi Rasulullah menyaksikan keimanan kita. Stempel kalau nggak ada Rasulullah tidak diterima itu. Fulan mukmin tag, nah ya betul, tag betul, nah ya, sudah tahu sebelumnya sudah kenal. Bagaimana jadi saksi nggak kenal ya? Sudah kenal saya, kenal antum, satu-satu sudah kenal semua sudah. Sudah kenal semua. Itu kenal semua. Jadi makanya diantaranya apa yang menjadi permintaan Rasul pada Allah bahwa para nabi itu punya doa simpanan, mereka sudah menggunakannya. Sedangkan saya akan saya gunakan kita ketemu sama Allah. Apa? Aku minta sama Allah jangan ada segelintir umatku yang masuk neraka. Segelintir itu satu-satu berarti fulan. Dijawab oleh Allah wala sawfa yu'tika rabbuka watardo. Maka fayafrahu bi'al muhsinin wa yastawil musiin wa anna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula jasadah. Allah mengharamkan bumi untuk makan jasad beliau, fa mahfudun minal afati wal awarid al ardiyah. Dia terjaga daripada bencana dan hal yang datang baru yang bersifat tanah yang merusak seperti jadi ulat, jadi ini macam-macam tidak ada. Pada Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.